Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa salim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya malam ini, beramal dan beribadah, bertolabul ilmi bersama guru mursyid. Salam dan salawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 kelompok 1 bergabung grup 3 dasar, grup 3 besar yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita belajar meningkatkan iman dan takwa kita harus tahu perjalanan dan batasan-batasan perjalanan itu. Kalau batasan agama itu batasan iman. Nah, kalau batasan agama itu namanya batasan iman, dikatakan dengan amaliyah atau syariat. Kalau batasannya sudah sampai, berarti di akhir batasan tersebut syarat yang dituntut oleh agama dalam menyempurnakan diri kita siap untuk diberangkatkan. Pernah lihat pesawat tidak di bandara itu? Siap, bandara itu sudah siap memberangkatkan pesawatnya naik. Artinya syariat ini harus benar-benar sempurna untuk bisa memperjalankan diri kita. Apa yang dikatakan syariat yaitu adalah sebuah syarat yang berisyarat. Artinya syariat itu harus ada syarat ilmunya sehingga tubuh ini melambangkan isyarat atau tanda. Contohnya mengangkat tangan, itu mengangkat tangan apa mengangkat takbir? Nah, kalau mengangkat takbir berarti mengangkat tangan itu isyarat, padahal kita mengangkat takbir. Nah, itu seperti syaratnya jasad kita berisyarat, memberikan pertanda. Untuk kita mendapatkan khatam atau menyempurnakan, kita harus mengingat awaludin ma'rifatullah. Mana yang awal agama mengenal Allah. Beragama aja belum, bagaimana bisa kenal Allah? Betul enggak? Nah,
Tujuan dari kalimat mengenal Allah ini, itu pertama kita mengalami 3 syarat untuk mengenal Allah. Orang yang sudah mendapatkan hidup pandangannya menjalankan 3 syarat, maka dia sudah boleh menuju yaitu pengenalan diri. Nah, makanya kalau pengenal awaludin ma'rifatullah, berarti awal agama mengenal Allah. Berarti ini adalah asma, nama. Ya, jadi untuk mengenal nama, apa tujuannya? Asmaul husna. Mengenal nama untuk mendapatkan diri. Nah, dimulai awal diri itulah kita baru bisa mengenal Tuhan. Di awal Tuhan baru bisa mengenal aku. Nah, itu ingat itu kalimatnya. Jadi tahu pelajaran itu seperti apa ke depannya. Menyempurnakan nama Allah pada diri kita untuk dasar mendapatkan diri. Karena di dalam nama ada diri. Nah, diri inilah yang mulai awal mencari Tuhan. Ya. Nah, setelah dapat wujud Tuhan, dari wujud Tuhanlah mencari siapa yang Tuhan, itu adalah aku. Nah, ini dapat nama cari diri, dapat diri cari Tuhan, dapat Tuhan cari akunya Tuhan. Nah, dalam hal ini 3 syarat tersebut wajib benar-benar diamalkan dalam keseharian. Jadi orang yang menyempurnakan syariat pada dirinya adalah orang yang beribadah tidak keluar dirinya. Inilah yang dikatakan pengenalan, ya. Mengenal Allah pada kodrat-kodratnya adalah berupa diri. Maka orang ini menyempurnakan kodrat baru mencari diri. Nah, asmaul husna. Itu bagaimana caranya? Apa syarat yang 3 itu? Nah, yang pertama wal fana fillah wal baqo fillah. Telah kekal diri fana itu dalam pandangannya. Telah kekal diri fana itu dalam pandangannya. Apa diri fana? Nyawanya adalah batin Allah, rohaninya adalah zat Allah, tubuhnya adalah nurullah. Di dalam tubuh ada nur, di dalam nur ada zat, di dalam zat ada batin, itu nyawa. Jadi kalau sudah berdiri tubuh hakikatnya dan itu selalu ada dalam pandangannya, ya, maka ini yang diperintahkan bagaimana menetapkan pandangan itu, memandang wujud diri Rabbani itu, diri kekuasaanku yang menguasai semuanya. Apa menguasai? Nur, semua ruh asal muasal jadi zat, semua hayat, apapun bentuk alam ini dari zat Allah jadinya, itu rohani kita. Yang ketiga batin, asal muasal semua total terjadi, itu nyawa kita. Jadi diri yang kodrat fanafilah ini yang diri dalam diri, ini yang harus selalu hidup dalam pandangan hati dan batin kita, bahwasanya itulah diri kita yang sebenarnya, yang tidak bersekutu kepada Allah. Kalau kita sholat berwuduk, sucikan diri yang 3 itu, kodrat yang 3 itu, naik sajadah juga 3 itu juga, dan sangat banyak di YouTube kita itu. Nah, itu harus ada keputusan
banyak tetapi belum ada keputusan. Nah, inilah baru ada keputusan. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang telah mengalami Allah fi zahiru wallah fil batinu. Dilihatnya tubuhnya adalah zahirnya Allah, dilihatnya rohaninya adalah batinnya Allah. Jadi dia ada? Tidak, dia tidak ada. Dia, kita ini hanya sebuah kehidupan yang berasal dari zahir dan batinnya Allah. Allah, 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 Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, semua yang kedua dan nomor satu itu dihimpun menjadi satu, bahwasan tiadalah aku yang melihat, yang terlihat, tapi akulah yang melihat zahirmu, batinmu, dan semuanya. Ini yang ketiga. Di solat dia tidak pernah ada melainkan melihat dan menyaksikan kodrat Allah semata. Ini jadi tidak ada istilah berhenti solat. Semuanya wajib solat dan buktikan dalam solat itu. Diri-diri kita yang ada tadi harus hidup dalam pandangan kita. Ingat itu, ya. Jadi orang yang khatam syariatnya boleh dia melanjutkan kepada hakikat, mendapatkan yang punya nama. Nah, barulah dari yang punya nama ini baru bisa mencari mana yang dikatakan Tuhan. Karena diri pengawal, awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal, awal mula jadi. Itu setelah kita khatam, menyatakan diri kita ini adalah kodratnya Allah. Diri panapilah di dalam, lihat ya kan, ini panapilah tidak berurat dan tidak berdarah, nurani, rohani, rabbani. Ini harus diakui oleh hati kecil kita. Ya. Nah, yang kedua tadi zahir dan batin. Allah pada hak zahir, Allah juga pada hak batin. Kita hanya sebuah wujud yang menyaksikan dan merasakan. Tuh ya, adalah insannya Allah. Nah, ketiga tadi, semua yang kelihatan ini adalah zahiru Rabbi. Inilah zahir yang menuju Tuhan. Nah, akhirnya tiga kodrat ini benar-benar hidup dalam menikmati keseharian. Nah, nanti ada amalan khusus yang akan dikerjakan untuk menetapkan yang tiga tadi. Nah, jadi itulah syaratnya untuk melangkah menuju diri. Nah, ini ya, ini bukan kaji baru, tetapi ini harus menjadi keputusan, harus mendapatkan keputusan. Nah, inilah yang harus dijalankan. Baik, kita coba muzakarohnya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tabliknya memimpin dan memandu jamaahnya. Silakan. Terima kasih Buya atas kajian yang sangat bermakna ini ya Buya. Insyaallah. Ya, silakan ibu-ibu yang ingin bertanya langsung aja angkat tangannya. Dahlia. Baiklah, silakan Ibu Dahlia pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat ayah. Insya Allah, amin. Ananda ingin bertanya ayah, bagaimana memandang diri rohani itu di dalam kesehariannya agar tetap selalu hidup di dalam 24 itu ayah. Iya. Di dalam 24 jam. Iya. Kita harus tahu yang menghidupkan tubuh itu adalah nur. Karena ruh berasal dari nur. Dan kita ingat lagi nur itu yang menghidupkan adalah zat. Zat itu rohani. Dan kita ingat lagi yang menghidupkan zat itu adalah batin. Batin itu adalah nyawa. Nah, jadi dengan bergeraknya tubuh pasti kita ingat. Ibarat kita di dapur yang membuat kompor itu nyala, api nyala adalah kompor. Yang bikin kompor itu hidup adalah tabung gas. Ya. Nah, jadi kita ingat susunan diri kita ke dalam. Nah, jadi kalau terlihat tubuh berarti adalah nur yang menghidupkan. Ingat, nur adalah zat rohani yang bergerak ini, itu yang menghidupkan nur. Dan kenapa hidup? Itulah batin, nyawa. Disebut dengan semua ketiga-tiganya disebut dengan tubuh Rabbani atau tubuh kekuasaan Tuhan. Paham? Insya Allah ya. Nah, nanti ada amalan untuk menetapkannya, ya. Insya Allah ya. Baik, silakan yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan Ustazah Air Hayati pertanyaannya. Terima kasih Bunda Saparina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Guru. Insyaallah, waalaikumsalam. Mudah-mudahan Bu ya selalu sehat, sekeluarga, berkah berlimpah. Amin. Amin, insyaallah. Bu ya, izinkan saya bertanya. Karena kita menyadari bahwa zahirnya ini adalah Allah. Ketika kita mengerjakan sholat, artinya kita itu tinggal menikmati saja ya Bu ya. Ya, karena zahirnya pasti menghadap kepada rohani. Rohani jadi imam untuk menghadap kepada nyawa. Mudah kan? Nah, zahirnya menghadap kepada batinnya, itu rohani. Zahirnya tubuh. Rohani dia menghadap kepada batin, asal muasal dia jadi. Itulah nyawa. Maka matilah kita. Kalau dia berbuat, ya kita mati. Nah, itu yang dikatakan qabla mutu anta mutu. Salat itu mendirikan mati sebelum mati. Yang berbahaya kalau nggak ada ilmu ini kita pura-pura mati. Nah, inilah dosa itu. Nah, ya. Nah, udah kan mudah itu. Nah, laksanakan seperti itu. Jadi dengan kita merasakan perjalanan yang tiga tadi, itu asal usul diri kita. Akhirnya kita lupa dengan siapa kita. Kita selalu menerima amanah. Katanya begini, di usia 8 bulan. Wahai jasad, wahai wujud, sudah saatnya kamu ke bumi. Sesuai dengan permintaanmu. Makanya hamil 8 bulan tuh perempuan tidak mengerti lagi tentang anaknya karena banyak diam. Nah, itu sargin sedang adanya Allah berkalam dengan diri kita. Nah, oh gitu ya Allah ya. Nanti kalau orang tanya siapa nama Tuhanmu, ya itulah namamu. Oh gitu. Berarti siapapun namamu itu namaku. Ya. Jadi akhirnya
Maksudnya seperti apa ya Allah? Itu yang kamu pinjam ini kan zohirku. Ya boleh, pola. Sampai di dunia kamu kasih nama zohirku, berarti itu nama aku. Nah maka kita diwajibkan menjaga nama baik. Karena kalau orang menghina nama kita, maka sama artinya bukan kamu yang terhina, melainkan aku yang terhina. Nah itu paham maksudnya? Nah. Berarti Buya, bukan berarti siapapun namamu itulah namaku. Berarti bukan berarti si Amir, si Siti, bukan berarti seperti itu ya Buya. Iya itu. Makanya jangan ngasih nama itu sembarangan. Ya. Nah, siapapun namamu yang kasih kamu tahu nama, itu pasti namaku. Karena yang kamu kasih nama itu adalah kodratku. Mau Amir, mau Widyawati, mau Sapiwati, mau Rapina, siapapun itu nama Allah. Karena kamu memberi jasad itu nama, sementara jasad itu zahirnya. Maka cintailah nama itu dan jaga nama baik supaya kamu tidak terhina di mata Allah. Itu paham? Insya Allah Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang 3 kodrat ini benar-benar harus dipahami karena itu syarat untuk mendapatkan kelanjutan kaji. Karena apapun yang kita lakukan dalam agama rukunnya iman, ya, bukan ilmu. Jadi jangan menghubung-hubungkan kodrat ilmu ke dalam agama. Agama itu fasilitas iman. Makanya Al-Quran memanggil ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman, bukan orang-orang berilmu. Nah yang berilmu setelah kita menjalankan 3 syarat tadi barulah diberangkatkan pengenalan diri namanya. Gitu. Silakan. Lanjut, kita silakan pada Ibu Eka pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sehat selalu dan semoga keluarga Buya juga sehat selalu. Amin insyaallah. Melanjut dari pada air hayati tadi tentang beli robi wal batinu abdi, apakah itu pandangan harus 24 jam Bu ya? Iyalah, selagi itu tidak milik kita, kita pinjam nih benda, satu benda dari tetangga, seumur-umur kita nggak boleh mengaku ini milik kita, betul? Nah, sama dengan zahirnya Allah. Zahir di dalam, zahir di luar, rukun syarat yang kedua tadi. Dan kita apabila dilihat orang, berarti kita di dalam hati kita mengatakan, bukan akulah yang mereka lihat, sesungguhnya engkaulah yang mereka lihat, aku hanya yang terlihat ya Allah. Nah gitu, kita langsung mengalah, tidak boleh membesarkan diri karena itu adalah dirinya. Nah itulah zahiru Rabbi. Setiap zahir itu pasti dijadikan untuk mengingat Tuhan. Zahiru Rabbi, zahir itu dihalalkan untuk mengingat Allah. Paham? Insya Allah Bu, itu saja. Bisa disambung lagi. Terima kasih Bu atas penjelasan. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Selanjutnya Ustazah Nurbaya, disilakan Zah.
Insya Allah. Terima kasih Guru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, jika mendirikan diri fanafillah, apakah jika sudah kekal di dalam diri dengan zohiru robbi wal batinu abdi, kalau keduanya menyatu, akan bagaimana itu, Ayah? Dan apakah jika ketiga-tiganya ini kekal di dalam diri, akan menuju kepada jauhar awal atau basitah, jauhar basitah atau nur kasiyah? Mohon penjelasannya. Tidak sampai ke situ. Ini awal setelah tauhidin tinggal menuju tauhudun, yaitu mengenal diri. Siapa diri yang bernama Allah itu? Siapa namanya? Adanya di mana? Kalau yang naf-naf ini adalah diri-diri yang dijadikan untuk menyembah. Tapi diri yang sebenar-benar diri yang menamakan dia namanya Allah, itu adalah diri kehambaannya. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak sampai ke ayan kerajia, ainun basita, tidak. Ini mengkukuhkan, bukan mendirikan lagi 3 syarat kalau sudah hidup di mata hati dan batin dalam 24 jam. Dalam 24 jam maka dia akan dibenarkan untuk melangkah ke tahap tauhudun. Kalau tauhidin hanya mensahkan dan membaiat kodrat ada Tuhan, ada umat. Nah, inilah yang akan menjadi kodrat Tuhan adalah umat. Nah, diambil keputusannya. Itu diambil keputusan. Kalau belajar penafilah kan dari kemarin-kemarin 2 tahun yang lalu sudah ada. Tetapi bisa enggak dia hidup 24 jam yang 3 itu? Kalau hanya tahu dengan nasi, kalau enggak makan enggak juga kenyang. Nah, ini keputusan dimakan. Nah, itu keputusan. Nah, sama dengan kaji khadim. Cerita yang Buya sampaikan khadim, artinya nyata pada diriku. Tidak lagi aku ragu. Nah, begitu. Dan cari-cari lagi. Kalau 2 tahun yang lewat sudah dikaji, ngapain sekarang dicari? Ya, tapi diambil keputusan Allah kadim. Nah, gitu ya. Tidak ada yang goib lagi, sudah nyata semuanya. Amin. Paham? Insya Allah. Terima kasih, Ayah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Selanjutnya, maaf Bu ya, atas nama Muhammad ini Bunda siapa ya saya? Bunda Neni. Oh, maaf Bunda Neni, silakan Bun. Iya. Iya ya. Bu ya. Itu namanya Bunda Neni. Kalau dia pakai nama lain, malam Neni, siang Nanang. Karena pakai HP, jadi muka Bunda Neni terlindung. Ya silakan Bunda Neni. Silakan. Baik, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu ya. Insya Allah, amin. Begini Bu ya, dikatakan tadi syariat adalah sebuah syarat. Bagaimana Bu ya dalam dalam pelaksanaan kita dalam 24 jam, tentunya dalam bertauhudun.
Iya. Mohon contohnya, penjelasannya Buya. Ya, contohnya kita penuhi yang 3 tadi syaratnya. Fanafilah, wujud diri semata, batin zat dan nur, itulah diriku yang sebenarnya. Yang kedua, zahir ini adalah zahirnya Allah, dan batin yang di dalam atau dikatakan rohani itu adalah rohaninya Allah atau batinnya Allah. Yang ketiga, semuanya adalah wujud Allah. Nah, sudah nggak begitu dalam pengakuan kita keseharian? Nah, gitu ya. Itu yang syaratnya. Paham? Dalam pelaksanaannya bagaimana Buya? Nanti ada amalannya yang akan diturunkan. Oh, nggih. Ya. Mohon maaf Buya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Silakan ibu-ibu yang lain, masih ada pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, sedikit Buya, saya ingin bertanya. Bukan bertanya sih. Yeah. Gini Buya ya. Sempat Buya bilang tadi, bukan aku yang mereka lihat, tapi engkaulah yang mereka lihat. Terkadang Ibu ya, kita sebagai manusia biasa kan masih ada sifat keakuan itu kan. Oh ini misalnya ini aku yang menyelesaikan, nah gitu kan. Ini aku terkadang masih seperti itu ya. Ya, memang begitu. Perempuan itu jatuh cinta ke laki-laki cepat. Rela jatuh cinta kepada Allah itu lama. Gitu. Jadi memang tidak secepat itu, tetapi belajarlah dengan niat yang tulus ya. Ya Allah, bagaimanapun kalau memang kita yang tidak, ini bukan milik kita, bagaimana bisa kita hidup di milik orang lain yang berpikir dengan akal sehat kita. Zahiru Rabbi, zahir itu punyanya Allah. Coba bilang, oh enggak, ini punya saya. Nah, berani enggak bicara gitu? Iya kan? Ya, kalau enggak berani, tuluslah hati. Ya Allah, maafkan aku sudah terpakai sekian lama, dan lalailah aku menjaga janji-janjiku kepadamu. Harus disambut dengan perasaan dan hati nurani. Gitu ya. Jadi cepat, jangan kita memikirkan negatifnya. Kalau perlu negatif itu tidak ada. Ya, itu. Ya, insya Allah. Itulah tujuannya belajar tadi. Jadi terkadang Bu ya, kalau kita bangga diri kita itu, apakah termasuk berdosa ya Bu ya? Ya iyalah. Ya iyalah, bangga diri kita. Mana ada diri kita? Kalau diri kita ada, berarti kita katakan bapak ibu kita itu sang pencipta. Sekarang saya tanya, bapak ibu kita sang pencipta atau manusia? Iya. Nah, berarti tidak ada hak ibu bapak kita di dalam diri. Yang ada adalah amanah untuk dijaga. Orang tua itu adalah alam misal. Alam misal adalah menerima kodrat untuk menjaga. Itu paham? Insya Allah Bu ya. Iya, jadi memang tidak secepat itu. Tapi kalau kita tidak menetapkan secepatnya, terus kita mau bisa menunggu siapa? Kan gitu. Apa ada yang kita tunggu baru kita bisa? Kalau memang nggak ada, maka bersegeralah kamu. Fana fillah wal baqa'um fillah. Allah fi zahiru wallahi fi batinu. Yang kedua. Yang ketiga, la maujudun illallah. Apa mau kita bantah pernyataan dia? Nggak ada yang berani orangnya, nggak. Nah, sekarang jamaah sudah dapat keterangan dari seorang mursyid.
Lagi kita enak-enak pakai diri, datang seorang mursyid. Hei, kamu tahu nggak dirimu siapa? Nggak tahu Buya. Fana'um fillah wal baqa'um fillah. Di dalam tubuhmu ada diri yang kekal. Tubuh ini ibarat rokok, dia hanya pembungkus. Kenapa kamu menghisap pembungkus? Kenapa bungkusnya dihisap? Itu kerjaan orang gila, kan gitu. Nah, inilah yang dikatakan jasad pembungkus diri, kan gitu. Tapi itu memang milik Allah. Nah, saya contohkan begini. Kalau sampai ente saya belikan pisang, ya, nah makan kulitnya enggak? Enggak. Tidak. Nah, terus kalau saya disuruh orang belikan pisangnya aja tanpa kulitnya, mau juga makan? Kulitnya enggak ada, enggak juga kan? Nah, artinya yang kulit tidak boleh dibuang, yang isi itu wajib dimakan. Tentulah dibuka baik-baik, ya, dihormati, dibuka baik-baik. Mengaji juga begitu. Kita tidak boleh mengaku nggak bisa, tetapi ada yang bisa. Siapa? Aku juga akan bisa. Nah, gitu. Jadi tidak boleh ada yang membuang. Contohnya syariat. Kalau syariat itu sama kayak kulit pisang tadi. Ya kan? Pisang, pisang. Dia minta, kita berikan pisang. Kok kulitnya nggak dimakan? Oh, saya nggak makan kulit. Terus kalau nggak ada kulit, kamu makan isinya, nggak pakai kulit. Maka kamu harus menghormati pisang. Zahiru Rabbi. Zahir itu kalaulah kulitnya nggak ada, diganti pakai kulit lain, terus saya bilang di dalam kulit itu ada pisang, nggak mungkin kan percaya, karena nggak kulit pisang. Nah, syariat itu wajib dicintai karena di dalamnya tersembunyi hakikat. Tubuh wajib dicintai karena tanpa diri yang tiga itu, kodrat yang tiga, nggak mungkin tubuh ini hidup. Itulah diri panapilah. Panapilah menjadi zahir batin, tambah diakui lagi. Zahir batin disediakan satu, hanya wujud Allah semata. Itu yang tiga tadi, dan itu melekat di hati kita, ya, melekat di hati kita. Gitu, paham? Jadi jangan kita mengaku harus bisa, tidak. Mengaku dululah, maka akan diberikan kebisaan. Sudah kita akui belum kita ini milik dia? Sudah. Kalau kita bersalah, kemana minta maaf? Ya ke kodrat itu. Bersalah jasmani, astagfirullah ya Allah. Bersalah rohani, ngoceh aja, astagfirullah ke rohani. Bersalah nafas, menghina keyakinan orang segala macam, astagfirullah ke nyawa kita. Kan sudah lengkap tempat bertuhan. Inilah yang dikatakan awaludin marifatullah itu. Paham? Insya Allah Buya, berarti memang harus kita paksakan juga Buya, maksudnya harus Iya, dilawan lah. Iya, dilawan ya. Iya. Terkadang gitu Buya, ya terkadang. Dia kadang-kadang kan kiding-kiding juga. Keakuan, masih ada keakuan. Iya, kadang-kadang itu nanti kiding-kiding dia, lama juga jadinya. Ya gitu ya. Nah, jamaah, insyaallah saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.